Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solehat? Tentu kalian baik-baik saja bukan? Dan Bapak pun berharap semoga kalian senantiasa berada dalam ridho dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan membahas tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Untuk memulai pertemuan ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pintakan kepada Allah agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan tentunya amalan yang diterima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amala mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran tentang materi ini, yang pertama, menjelaskan pengertian minuman keras, judi, dan pertengkaran. Yang kedua, menjelaskan dalil nakli tentang larangan meminum minuman keras, judi, dan pertengkaran. Yang ketiga, menjelaskan bahaya minuman keras, judi, dan pertengkaran. Dan yang keempat, menjelaskan cara menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Larangan minuman keras. Yang pertama, pengertian minuman keras. Yang kedua, dalil nakli tentang larangan meminum minuman keras. Yang ketiga, bahaya atau dampak negatif minuman keras. Dan yang keempat, cara menghindari perilaku minuman keras. Pengertian minuman keras. Minuman keras atau minuman beralkohol adalah minuman yang di dalamnya terkandung zat alkohol atau etanol. Minuman ini dihasilkan berdasarkan proses fermentasi atau penambahan zat alkohol di dalamnya, dan apabila dikonsumsi dapat menyebabkan hilangnya kesadaran atau mabuk. Minuman keras dapat dibuat secara alami maupun kimiawi dan biasanya dibuat dari bahan-bahan alami seperti anggur, beras, gandum, dan buah-buahan lain yang difermentasi. Dalil nakri larangan minuman keras. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan. Rijzum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis salati fahal antum muntahun. Sadaqallahul azim.
Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Dalil nakli yang kedua, hadis dari Ibnu Umar. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap hal yang memabukkan itu khamar dan setiap yang memabukkan itu haram. Jelaslah dengan hadis ini bahwa yang namanya khamar tidak terbatas pada yang diminum saja. Bisa saja khamar itu berupa sesuatu yang dihisap seperti ganja, atau sesuatu yang dimakan seperti buah kecubung, atau sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh dengan cara lainnya. Misalkan ada yang disuntikan seperti morfin, semua itu bisa dikategorikan haram karena bisa memabukkan. Ya. Walaupun diminum sedikit, tetapi apabila banyaknya bisa menyebabkan mabuk, maka minuman itu atau barang itu sudah termasuk kategori khamr yang harus dihindari oleh kita karena itu termasuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang dikutuk oleh Allah karena minuman keras ternyata bukan hanya peminumnya saja atau bukan hanya minumannya saja, tetapi ternyata ada 10 hal yang dikutuk akibat khamar. An Ibni Umar qala, lu'inatil khamratu ala asyrati wujuhin. Lu'inatil khamratu bi'ainiha wa syaribaha wa saqiyaha wa ba'iyaha wa mubta'iyaha wa asiriha wa mu'tasiriha wa hamiliha wal mahmulati ilaihi wa akili thamaniha. Dari Ibnu Umar, ia berkata, telah dilaknat khamr atas 10 hal. Yang pertama, khamr itu sendiri. Yang kedua, peminumnya. Yang ketiga, yang menuangkannya. Yang keempat, penjualnya. Yang kelima, pembelinya. Yang keenam, yang memerasnya. Yang ketujuh, pemiliknya atau produsennya. Yang kedelapan, yang membawanya, ini kurir berarti. Yang kesembilan, yang minta diantarinya. Yang kesepuluh, yang memakan harganya. Awas, hati-hati, jangan mentang-mentang kita merasa tidak meminum minuman keras, tidak merasa mengkonsumsi khamr. Tapi ingat, tatkala kita termasuk yang memakan harganya dari penjualan khamr itu, dari penjualan narkoba itu, maka kita telah termasuk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Bahaya minuman keras. Jika minuman keras itu telah sering dikonsumsi, ya, maka setidaknya akan menyebabkan 10 hal. Yang pertama, malas makan, sehingga fisik lemah dan kekurangan gizi, badan menjadi kurus kering, kurus kerontang. Ya. Yang kedua, hidup jorok, sehingga terkena berbagai macam penyakit kulit. Ya. Bisa hapur, bisa kadas,
bisa eksim, bisa kurap, dan berbagai macam penyakit kulit lainnya. Yang ketiga, terkena penyakit paru-paru dan hepatitis. Yang keempat, sering sakit kepala, mual-mual, muntah dan susah tidur. Yang kelima, gangguan otot jantung dan tekanan darah tinggi. Yang keenam, gangguan gerak dan tidak seimbang tubuh sehingga kita sering melihat orang yang menjadi pecandu narkoba jalannya suka sempoyongan. Yang ketujuh, lamban dan ceroboh, sering tegang dan gelisah dan sulit mengontrol gerakan tubuh. Yang kedelapan, hilang kepercayaan diri, apatis, penghayal dan penuh curiga. Yang kesembilan, gangguan mental, antisosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan. Yang kesepuluh, cenderung menyakiti diri bahkan bunuh diri. Bagaimana cara menghindari minuman keras? Yang pertama, lebih selektif dalam memilih teman. Jangan sembarangan bergaul dengan teman. Sekiranya teman itu bisa menjerumuskan kita ke dalam jurang kehinaan, maka jauhilah. Bertemanlah dengan orang-orang yang memang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperkuat pondasi agama dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, memperbanyak membaca buku dan mencari informasi tentang bahaya minuman keras atau khamr. Larangan berjudi. Ada 4 hal yang akan dibahas dalam larangan berjudi ini. Yang pertama, pengertian berjudi. Yang kedua, dalil nakli tentang berjudi. Yang ketiga, bahaya atau dampak negatif berjudi. Yang keempat, cara menghindari perilaku berjudi. Pengertian berjudi. Judi adalah kegiatan permainan yang di dalamnya disyaratkan adanya sesuatu atau materi yang akan menimbulkan keuntungan bagi yang menang dan menimbulkan kerugian bagi yang kalah. Seharusnya ketika kita paham dengan pengertian judi ini, kita tidak akan pernah mau bermain judi. Karena kita tidak tahu apakah kita akan termasuk orang yang menang atau termasuk orang yang kalah. Yang jelas, baik yang kalah maupun yang menang akan merasakan kerugian. Karena saat hari ini kita menang, besok belum tentu menang. Besok akan merasakan kerugian. Dan bahayanya, jika di hari pertama kita berjudi, kita menang, maka di situ akan ketagihan dan penasaran. Besok saya harus menang lagi. Dan terus seperti itu. Ya. Suatu perjudian dapat dikatakan sebagai perjudian apabila setidaknya mengandung 3 unsur. Yang pertama, adanya materi yang dipertaruhkan. Yang kedua, adanya sistem permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang maupun yang kalah. Yang ketiga, pihak yang menang mengambil harta, baik sebagian ataupun seluruhnya, bahkan mungkin kelipatannya, dan dari materi yang menjadi taruhan. Ya. Nah, ternyata bila kita memperhatikan 3 unsur perjudian ini, perjudian tidak hanya bisa terjadi di meja judi, tapi bisa saja perjudian terjadi saat kita melakukan sebuah pertandingan. Misalkan kita menyelenggarakan pertandingan sepak bola. Ya. Setiap regu diwajibkan untuk membayar uang pendaftaran. Karena uang pendaftaran itu akan dijadikan hadiah bagi pemenang. Coba perhatikan, apakah dari ketiga syarat itu ada dalam pola permainan tadi? Ya.
ada uang pendaftaran, ada permainan bola, kemudian hadiahnya diambil dari iuran yang mendaftar. Maka ya, syarat perjudian sudah terpenuhi, maka kompetisi seperti itu bisa saja dimasukkan ke dalam kategori perjudian. Dalil nakli larangan berjudi. Yang pertama, Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai dengan 91. Ya, sudah tadi dibacakan karena sama dengan larangan minuman keras. Yang kedua, terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ya. Ayat ini telah memperingatkan kita, walaupun di dalam khamr dan judi itu ada manfaatnya, tapi ingat, dosanya, madorotnya, kerugiannya akan jauh lebih besar dibanding dengan manfaat yang kita dapatkan. Maka jauhilah narkoba dan perjudian. Yang ketiga, hadis dari Abu Musa al-Ash'ari. An Abi Musa al-Ash'ari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man la'iba bin nardi faqad asallaha wa rasulahu. Dari Abu Musa al-Ash'ari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bermain dadu, maka ia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. Hati-hati, bermain dadu ini hanya sekedar contoh saja. Ya. Segala sesuatu yang terkait yang ada unsur-unsur seperti yang 3 unsur tadi telah disebutkan, itu bisa termasuk perjudian. Termasuk misalkan, tatkala kita nebak-nebak. Ya. Kemudian, nanti diberikan uang tertentu bagi yang berhasil menebak, maka itu pun termasuk perjudian. Misalkan ketika kita melaksanakan penilaian akhir tahun atau penilaian tengah semester, ya, di mana kita sering diawasi oleh bapak dan ibu guru, mungkin bapak dan ibu gurunya agak tegas saat mengawas, dan biasanya kalian tidak suka dengan guru atau dengan pengawas yang sangat tegas itu, kemudian kalian bertaruh. Kira-kira siapa yang akan masuk ke kelas kalian? Ya. Kemudian si A berkata bahwa Ibu A yang akan menjadi pengawas di kelas kalian. Kemudian sebagian dari kalian berkata bahwa Ibu B yang akan menjadi pengawas di kelas kalian. Ternyata ya, satu kelompok di antara kalian memenangkan taruhan itu, dan Ibu B yang masuk ke kelas kalian. Maka semua yang menjawab Ibu A harus memberikan sejumlah uang kepada yang menjawab Ibu B, karena yang menang adalah Ibu B. Maka pada saat itu tebak-tebakan seperti itu pun telah termasuk ke dalam perjudian. Bahaya atau dampak negatif judi. Yang pertama, memecah belah antar sesama. Yang kedua, menimbulkan kebencian dan permusuhan. Yang ketiga, menjauhkan diri dari mengingat Allah. Yang keempat, menimbulkan kemiskinan. Yang kelima, menjauhkan diri dari rahmat Allah. Yang keenam, membuat dirinya terjerumus ke dalam neraka. Waspadai, karena mungkin bukan hanya satu bahaya yang akan kita dapatkan, tapi mungkin keenam bahaya ini akan menimpa kita jika kita selalu berkutat dengan perjudian.
jika kita selalu terlibat dengan perjudian. Bagaimana cara menghindari judi? Yang pertama, senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar di setiap kesempatan. Yang kedua, menyosialisasikan dengan jelas tentang bahaya judi. Yang ketiga, menindak secara tegas para pelaku perjudian oleh aparat yang berwenang. Yang keempat, berusaha menghindari pergaulan dengan penjudi dan lebih banyak bergaul dengan orang yang jelas-jelas baik. Yang kelima, senantiasa berusaha mencari rezeki yang halal dan qanaah akan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, senantiasa beristighfar dan selalu memohon ampunan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjerumus ke dalam perjudian. Selanjutnya, larangan bertengkar atau pertengkaran. Yang pertama, pengertian bertengkar. Yang kedua, dalil nakli tentang larangan bertengkar. Yang ketiga, bahaya atau dampak negatif bertengkar. Dan keempat, cara menghindari perilaku bertengkar. Pengertian pertengkaran. Definisi dan arti kata bertengkar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berbantah. Arti lainnya dari bertengkar adalah bercekcok. Sedangkan pertengkaran adalah keadaan di mana perbedaan pendapat terjadi antara seseorang dengan yang lainnya, sehingga dapat memancing emosi antara kedua belah pihak. Dalil nakli larangan pertengkaran. Yang pertama, terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Yang kedua, hadis dari Anas bin Malik. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwana wala yahillu li muslimin ayyahjur ahahu fawqa thalas. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling benci, saling hasad, saling membelakangi,
dan saling memutuskan tali persahabatan. Tetapi jadilah kalian itu hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim tidak diperbolehkan mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ingat, sebagai seorang muslim, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya saat berseteru dengan sesama muslim lebih dari 3 hari. Segeralah selesaikan berbagai macam persoalan yang menyebabkan kita berseteru dengan saudara kita. Jangan sampai perseteruan itu lebih dari 3 hari. Karena hukumnya adalah haram, karena tadi disebutnya wala yahillu li muslimin. Berarti haram bagi seorang muslim yang berseteru dengan sesama muslim lebih dari 3 hari. Bahaya atau dampak negatif dari pertengkaran. Yang pertama, merusak persatuan dan perdamaian antara sesama manusia. Yang kedua, membuat sesama yang bertengkar terluka, bahkan sampai meninggal dunia. Ingat ayat Al-Quran yang sudah tadi kita bacakan, bahwa tatkala kita membunuh seorang muslim tanpa hak, maka sesungguhnya kita telah membunuh seluruh manusia. Dan sebaliknya, bila kita mampu memelihara nyawa seorang muslim, maka sesungguhnya kita telah memelihara seluruh manusia. Cara menghindari pertengkaran. Yang pertama, tidak membicarakan atau mengurusi masalah orang lain yang sekiranya ia tidak berkenan. Yang kedua, menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada. Yang ketiga, menjadi pribadi yang tidak mudah mempercayai gibah, fitnah, juga adu domba. Sebab kesemuanya itu bisa berujung pada pertengkaran. 4. Menerapkan sikap tabayun atau klarifikasi, yakni senantiasa mencari kebenaran dan tidak mendasarkan amarah atau kebencian hanya pada desas-desus yang tanpa bukti. Yang kelima, menerapkan sikap sabar dan husnudon. Yang keenam, menjadi pribadi pemaaf. Artinya, apabila seseorang melakukan kesalahan, maka hindarilah menuruti amarah, karena hanya akan berujung pada pertengkaran. Yang ketujuh, apabila terjebak dalam pertengkaran, maka segera sudahi dengan jalan mengalah. Sebab sia-sia bila dilanjutkan dan hanya akan menjerumuskan ke dalam dosa. Demikian pembahasan tentang larangan minuman keras, judi, dan pertengkaran. Materi ini mengambil rujukan dari 2 buah buku. Yang pertama, bukunya Muhammad Ahsan dan Sumiati, yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8, diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 2017. Yang kedua, buku tulisan Bapak Khaironi dan kawan-kawan, yaitu buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMP kelas 8, terbitan Erlangga tahun 2020. Di samping kedua buku tersebut, kita pun mempergunakan kitab-kitab hadis, diantaranya dari kitab Subulus Salam, ya, dan kitab-kitab lain yang relevan. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.